Hai families, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, luar biasa, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan setiap hari. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, yuk mari kita simak info-info seputar gereja kita untuk sepekan ke depan ya. WTC mengadakan ibadah spesial dan khusus bagi Anda yang mungkin mengalami keadaan yang difabel. Kami mengundang Anda untuk bergabung di dalam ibadah Living Without Excuse yang akan diadakan pada tanggal 23 September 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di WTC Building. Mari ajak keluarga dan kerabat Anda yang mungkin sedang mengalami keadaan yang difabel atau memiliki penyakit berat untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini. Sampai jumpa. Kelas TC07 atau Family Transformation masih membuka pendaftaran nih families. Kelas dimulai pada tanggal 17 September 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat secara online via Zoom. Namun, bagi Anda yang ingin join, pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 24 September 2023. Untuk pendaftaran, dapat melalui QR Code yang tertera di layar ya. Nah, families, jangan ragu lagi untuk daftar dan upgrade diri Anda melalui Transformation Class ya. Hai families, tim media GB WTC kembali membuka kesempatan terbaik untuk Anda dapat melayani di tim media untuk mengoperasikan kamera dan juga lighting. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, berusia maksimal 22 tahun dan yang kedua, sudah mengikuti Kersel. Mudah bukan? Nah, tunggu apa lagi? Ayo, salurkan kreativitas Anda di tim media WTC. Untuk info dan pendaftaran, silahkan hubungi nomor di layar ya. Families, ada kabar sukacita nih untuk kita. Karena akan diadakan seminar investasi melalui saham oleh Bapak Lo Keng Hong sebagai pembicara. Siapa sih yang nggak kenal Bapak Lo Keng Hong? Beliau merupakan investor kawakan yang sudah berkiprah lama di dunia investasi saham. Bahkan beliau disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Seminar akan diadakan di Main Hall GB WTC Serpong pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ayo families, jangan tinggalkan kesempatan emas untuk belajar investasi saham langsung dari pakarnya. Tim sosial media WTC membuka kesempatan terbaik untuk Anda dapat melayani bersama dalam mengelola sosmed gereja. Untuk sosmed yang akan dikelola adalah Instagram dan TikTok @WorldTransformationChurch. Oh ya, apakah Anda sudah follow sosmed WTC? Pastikan Anda follow terlebih dahulu ya. Di dalam tim volunteer sosmed ini, Anda akan diajak untuk membuat konten-konten yang kreatif, inspiratif, dan tentunya menjadi berkat. Dan untuk apa aja sih yang dibutuhkan dalam tim sosmed WTC? Yang dibutuhkan ada social media graphic designer, mobile video editor, fotografer, copywriter, dan content planner. Apakah Anda sudah cukup tertarik untuk bergabung dalam tim sosmed WTC? Kalau begitu, yuk bergabung melayani bersama dalam tim volunteer sosmed. Untuk info dan pendaftaran, silakan hubungi nomor di layar Anda ya. Bagi wanita-wanitanya Allah, yuk mari bergabung di dalam talk show WOE dengan Ibu Charlotte Priyatna sebagai bintang tamu dengan tema Anak Mulai Pacaran. Talk show ini akan diadakan pada hari Rabu 27 September 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di gedung TC lantai 3. Jangan lupa ajak kerabat-kerabat Anda untuk bergabung di dalam talk show WOE. Hai Young Adult, salam on fire. Komunitas Young Adult Soulful kembali mengadakan ibadah gathering di bulan September ini loh. Nah, gathering Young Adult kali ini dengan pembicara Bapak Andi Iskandar dengan tema khotbah Who Am I? Yuk bergabung bersama di acara ini tanggal 23 September 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Yerusalem WTC Building. Oke deh, sampai jumpa ya Soulful, salam on fire. Families, ada kabar gembira bagi kita semua loh. Kabarnya ada Women of Vision yang bekerja sama dengan Yayasan Transformasi Bangsa dan didukung oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan yang akan menggelar acara Pesta Rakyat 2023. Nah, acara ini memiliki tema Bersama Membangun Kota. Acara ini diadakan pada hari Sabtu sampai dengan Minggu, tanggal 7 sampai 8 Oktober 2023, pukul 9 sampai 15 WIB, berlokasi di lapangan Geraha Telkom BSD.
Untuk kegiatan acara ini, ada pemeriksaan anak stunting, donor darah, pembagian sembako, UMKM Day, dan door prize. Bagi Anda yang ingin menyumbangkan barang atau pakaian layak pakai, juga bisa nih families. Tapi diharapkan agar pakaian tersebut dicuci dan disetrika terlebih dahulu sebelum disumbangkan ya. Untuk Anda yang ingin ikut serta dalam membuka stand di acara ini, dikenakan biaya investasi sebesar Rp150.000. Untuk pendaftarannya ditunggu sampai tanggal 24 September 2023 ya. Jika Anda ingin info lebih lanjut, silahkan hubungi Ibu Lydia di nomor 081 315 700 855. Pemelis, gereja kembali mengadakan workshop spesial seputar UMKM loh. Nah, workshop kali ini akan membahas seputar bagaimana cara input e-katalog. Tentunya Anda akan diperlengkapi oleh Bapak Dian Ferdiana. Dalam workshop ini juga, Anda akan mendapat informasi dan pengarahan mengenai KRIS BCA. Workshop ini akan diadakan pada Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Gedung TC lantai 3. Harap diperhatikan untuk Anda yang akan hadir agar membawa laptop masing-masing. Untuk pendaftaran workshop, hubungi Ibu Inge di nomor 0812 8992 806. Yuk families, Anda gunakan kesempatan ini untuk memperlengkap dan menambah wawasan tentang UMKM. Gereja kembali mengadakan pertemuan antara Carousel bersama Pastor Widyo Hadi di bulan September ini. Nah, pertemuan ini diadakan pada hari Jumat 29 September 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan bertempat di Main Hall lantai 2 WTC Building. Yuk, mari hadir bersama-sama di pertemuan ini. Kita terima firman dan urapan Tuhan yang semakin membuat kita berapi-api dalam melayani Tuhan. Dan ingat selalu ya untuk tetap Carousel bergema, bergerak, mengembalakan, dan menjangkau. Sampai jumpa. Itulah info penting yang perlu kita highlight sepanjang minggu ini. Sekarang waktunya kita mempersiapkan diri untuk masuk ke hadiratnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada berapa banyak yang menerima damai sejahtera dari Tuhan pagi ini? Boleh lambaikan tanganmu, katakan Shalom. Tuhan Yesus itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saya tahu kalau bukan karena kasih setia Tuhan, nggak ada hari ini buat kita. Tapi karena sayangnya Tuhan buat kita, hari ini ada kesempatan satu hari lagi kita boleh hidup dan kita boleh berkumpul beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau ajak kita bangkit berdiri bersama-sama sebentar saudara. Dan tujuan dari hidup kita adalah biar kita terus dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya tahu kebaikan Tuhan sempurna atas hidupmu pagi ini. Boleh katakan amin? Bolehkah engkau menceritakan kepada orang di sampingmu, katakan Tuhan baik buat engkau, sangat baik. Tuhan baik buat saya. Dan saya percaya pagi ini kebaikannya dicurahkan buat kita semua. Yang setuju boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Masalah boleh ada, tapi saya percaya di tengah masalah itulah kita akan melihat mujizat. Katakan amin. Dan saya percaya mujizat masih terjadi sampai dengan pagi ini. Mari bersyukur sama-sama saudara sama Tuhan. Oh, kami datang pagi ini. Kami mengakui dengan segenap hati kami bahwa semua terjadi bukan karena kekuatan kami sehingga kami bisa bertahan sampai dengan hari ini. Tapi karena kami tahu kasih karunia-Mu itu cukup buat kami. Engkau memahkotai setiap hari dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga di tengah segala keadaan di hidup kami akan selalu bersyukur dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan diberkatilah ibadah di kesempatan hari ini.
Kami bersama-sama dari rumah bergegas untuk sampai ke tempat ini. Karena kami tahu di sini ada kehadiran Tuhan. Di sini ada kasih yang sempurna. Di tempat ini ada mujizat yang terjadi bagi kami. Di tempat ini kami akan bangun tahta buat Tuhan. Sebab Engkau berjanji waktu kami menaikkan pujian kami, Engkau bertahta di atas pujian kami. Kami percaya yang sakit, kami pulang dengan kesembuhan siang ini. Kami yang terikat, kami dibebaskan. Kami yang susah, kami dihiburkan. Ada pengharapan-pengharapan yang baru. Sehingga kami boleh terus kuat untuk mengiring Tuhan. Bahkan sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Kami berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Engkau. Kami mau bersuka cita di hadirat Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nyanyi bersama saya, saudara. I love you, Lord. Sing. For your mercy never fails me. Yes. All my days I've been held in your hand. Tinggi-tinggi, saudara. Sama-sama. From the moment that I wake up. Yang di atas saja. Till I lay my all the goodness. Saudara sendiri nyanyi. I love you. Lift up your hands. Angkatlah tanganmu dan bukalah hatimu pagi ini. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head. Mari bersama-sama say, oh, all my life you have been faithful. Oh, this is our song to you. All my life you have been so good. You are so good. Every breath that I am, I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Sorakan, silakan duduk, saudara. Love your love. Saudara berduduk kembali dalam hadirat Tuhan. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. In the goodness, oh tinggallah dalam kebaikan Tuhan. Oh my life you have been faithful. Oh my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. Yes, I know you as a father. I know you as a man. And I will live. This is a song to you. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am.
running after, He's running after me. Your goodness is running after, He's running after me. When my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, He's running after your goodness. Oh, your goodness is running after, He's running after me. Jesus, so good to me. He's running after me. Is running after, it's running after. Oh, your goodness, oh Jesus, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, He's running after me. Oh, sepanjang hidup kami, kebaikan-Mu nyata ya Tuhan. Katakan sama-sama saya saudara, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Saya ajak kita angkat tangan sama-sama. Biar Tuhan pegang tanganmu pagi ini. Mari saudara nyanyi, katakan sepanjang hidupku. Tuhan menjamah kami pagi. Dan pegang tangan kami, pegang tangan kami. Ku nyanyi kebaikan-Mu Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Masuk lebih dalam hadirat-Nya. Sana ada kebaikan yang disediakan bagimu. Ada kebaikan Tuhan bagimu. Takkan kami ragu, takkan kami cemas untuk masa depan kami. Tuhan sudah sediakan semua yang kami perlu. Mari berbahasa roh sama-sama saudara. Sembah dalam roh pagi ini. Manusia roh kami, jadilah kuat. Roh kami, bangkitlah, sebab lihat pertolongan penyertaan Tuhan.
Sembah Tuhan, sembah Dia. Oh, ini kami milik kepunyaan. Kelegaan dan sukacita, kelepasan terjadi. Tetaplah nyanyian selalu ada dalam mulut perkataan kami. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Tuhan kami hebat, yes, ajaib Engkau berbuat tantangan-Mu. Kami nyatakan, ku nyanyi haleluya bersama malaikat-Mu. Kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan yang turun dalam kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini pagi. Nyanyikan haleluya, 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 haleluya. Tuhan dahsyat, perbuatan di hidup, janganlah engkau takut, janganlah engkau cemas. Tuhan menyertai. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Tuhan di dalam. Angkat tanganmu saudara, engkau nyanyi ya. Tak usah ku takut. Perkataan firman yang engkau dengar membangkitkan rohmu pagi ini untuk jadi murid, untuk jadi kesaksian bahwa Tuhan kami dahsyat. Oh, yeah, 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 yeah. Tak usah ku takut. Oh. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku lemah, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
Tepuk tangan yang panjang saudara. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Demikian panjangnya kasih, kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kalau bukan karena Tuhan, tidak ada hari ini bagi kita. Tapi karena Tuhan, kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan di sana hidup kita, keluarga kita akan dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi saudara. Saya sangat diberkati dengan kebaikan Tuhan. Saya tahu kita semua diberkati juga dengan kebaikan Tuhan. Bilang sama sebelahmu, engkau sangat diberkati Tuhan. Apapun keadaanmu yang di atas, engkau sangat diberkati Tuhan. Orang yang sangat diberkati Tuhan, sorakan wuh. Yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Belajar satu lagu baru saudara. Hidupku ada di tangan. Ikut saya nyanyi. Kau beri rancangan yang terindah. Yes. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Tinggi-tinggi saudara, kamu. Walau tubuhku direnggut. Oh, this is our prayer. Walau terkoyak, yes, hujanku takkan terhentikan. Oh, rohmu yang memberi. Sorakan, woo, nyanyi yo. Aku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuat. Amin. Teguhkan imanku. Tepuk tangan di atas kepala, sama-sama yuk. Ku mau tetap bersyukur, Nyanyi. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu. Mari semua ikut tepuk tangan sama-sama. Ku mau tetap Bersyukur. senantiasa bersyukur. Hatiku Kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku direngutkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan hentikan. Rohmu yang memberi kehidupan. Everybody say, Akan ku salib, cukuplah kasih setiamu. kau kuat. Kau kuat, teguhkan imanku. Semuanya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku. Hatiku akan bergembira. Amin. Sebab hari Yang terbaik. Mari sama-sama, ini doa kita saudara. Sekali lagi, nyanyi yuk. Akan Ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. suaramu dalam doa. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Lagi yuk.
terbaik. Terus sekali lagi sama-sama. Bersukacitalah. Apakah engkau bersuka di hadirat Tuhan siang hari ini? Nyanyi dalam ucapan syukur. Sama-sama ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Nyanyi sekali lagi. Come on, ya. Hari ini, Ajak sebelah kiri kananmu. Katakan yuk, mari, 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 mari. mari kita bersuka. Ajak kiri kananmu saudara, bersuka. Nanti sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah Tengok sebelahmu, ajak ya, yo. Mari, mari. bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, Yo. Ikut kami sama-sama, katakan nyanyi. bersuka. Boleh ikut gerakannya sama-sama menari buat Tuhan. Dua tangan sama-sama ya. Ya. Yes. Kalau yang di atas yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Lagi. Bersuka cita. Kalau ada keluarga-keluarga yang hadir, boleh gandengkan tangan saudara. Kalau nggak ada nggak apa-apa, pegang tangan di kiri kanan saudara. Singers, boleh bergandengan tangan, ikut kami sama-sama. Kita main sama-sama. Bersuka. Suka. Bersuka. WTC yang bersuka cita, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Come on. Woo. Katakan di sebelahmu, engkau sangat-sangat diberkati Tuhan. Yes. Karena sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Silakan duduk saudara-saudara. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir? WTC Serpong, gereja di tempat ini menyambut kehadiran saudara.
Yang baru pertama kali hadir, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Supaya kami bisa mengenal, menyapa saudara, menyambut saudara. Selamat datang Bapak yang ada di belakang, selamat datang Ibu. Yesus mengasihimu, Kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sekali lagi selamat datang, Tuhan memberkati saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di sini. Senang sekali ketemu saudara. Mari terus setia. Di sini kita beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama. Kita persiapkan persembahan kita dan mari kita berdoa saudara. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Di sini, di hari ini, di waktu ini. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Itu nyata dan sempurna adanya bagi hidup kami. Terima kasih untuk rahmat, kebaikan, kasih, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Sehingga takkan kekurangan orang-orang yang hidupnya percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau limpahkan buat hidup kami. Hari ini bahkan kami akan datang kepada Tuhan. Tidak sekedar pujian, tapi hati kami. Bahkan apa yang kami punya dari semua yang sudah Tuhan anugerahkan, kami akan bawa sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Kami memberi karena kami mau taat. Kami memberi karena kami sungguh mengasihi Engkau. Diberkatilah pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya kerajaan Tuhan makin besar yang Engkau nyatakan bagi kami bersama-sama. Dan persembahan yang kami tabur, kami bawa dan kami berdoa, itu menjadi berkat bagi pelayanan ini. Kami akan memberikan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bangkit berdiri sebentar saudara. Kita mau deklarasikan persembahan kita secara amplop yang saudara gunakan maupun QR. Mari angkat bersama-sama dan kita berkatakan, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Pada saat pekerjaan sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2023, kita merayakan hari ulang tahun GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-35. Haleluya! Sekitar 38 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan dari Belanda, yaitu Pendeta Schenk, dan misionaris Indonesia, Pendeta Damaris, bernubuat bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk merestorasi Pondok Daud. Sekarang gereja yang saya pimpin, DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 berkata, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Di sini Tuhan berkata bahwa Dia akan kembali dan akan merestorasi Pondok Daud, supaya terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok dari tenda yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Dan ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Kalau 288 dibagi 12, itu hasilnya 24. Ini dapat diartikan setiap jam terjadi pergantian kelompok
12 orang tadi, ini dilakukan siang dan malam. Berdasarkan ini, maka definisi pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Pada periode 25 tahun yang kedua, definisi ini disempurnakan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Di dalam pelayanan saya, sejak gereja ditanam di tahun 1988, saya melihat dan mengalami berkat melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang sangat besar sekali. Ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga sampai ke bangsa-bangsa. Pada mulanya, yang direstorasi adalah pujian dan penyembahan. Banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Mereka menangis, terjadi pemulihan, kesembuhan, pertobatan. Ketika Tuhan menambahkan dengan doa, Tuhan berbicara melalui Yesaya 56 ayat 7. Rumahku akan disebut dengan rumah doa bagi segala bangsa. Dan di ayat yang ke-8, Tuhan akan menambahkan lagi orang-orang yang dihimpunnya. Tuhan memberikan pengertian kepada saya pada waktu itu. Kalau kita berdoa lebih banyak lagi, maka revival, penuaian jiwa akan terjadi lebih besar lagi. Setelah melakukan ini, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, maka kami menanam gereja lebih banyak lagi. Kami mempunyai pengalaman bahwa dalam waktu 1,5 tahun, ada 200 gereja baru yang ditanam. Jadi sekarang yang sudah direstorasi adalah doa, pujian, dan penyembahan. Waktu Tuhan menambahkan lagi merestorasi tentang unity, saya mempunyai pengalaman yang unik. Pada suatu hari Tuhan berkata kepada saya bahwa saya selama ini sombong dan arogan. Saya menangis dan berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, apa yang harus saya perbuat? Tuhan menyuruh saya untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, menurunkan nama gereja yang menjadi kebanggaan saya waktu itu. Yang kedua, minta maaf pada gereja-gereja lain dan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain. Waktu itu saya sudah dipercayakan Tuhan menggembalakan sekitar 500 gereja. Mungkin selama ini saya begitu bangga, sombong, dan banyak menyakiti gereja-gereja lain. Perintah Tuhan saya lakukan dengan segenap hati. Apa yang terjadi setelah itu? Roh rekonsiliasi turun di antara gereja-gereja Tuhan. Kami saling mengampuni dan terjadi unity di antara gereja-gereja. Tiba-tiba setelah itu roh doa turun melanda Indonesia. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Tuhan berbicara bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Kami bersuka cita. Tiba-tiba di tengah-tengah kita berdoa, goncangan-goncangan terjadi. Tsunami melanda Aceh. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Gempa bumi terjadi melanda Indonesia. Orang miskin bertambah banyak. Kami berteriak, Tuhan, katanya akan terjadi transformasi. Mengapa terjadi seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Tetapi yang jelas, terjadi banyak pertobatan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan Healing Movement Crusade atau yang disingkat dengan HMC. HMC ini dimulai tahun 2006 dan berakhir tahun 2019. Selama 13 tahun, saya mengadakan HMC sebanyak 318 kali. Kebanyakan di lapangan terbuka. HMC yang dilakukan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Chuck Pierce yang bernubuat untuk saya pada waktu itu. Yaitu caranya lain. Caranya berbeda. Jadi setiap kali HMC,
Kami banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Melalui HMC banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Revival dan penuaian jiwa terjadi besar-besaran. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Setelah Tuhan merestorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Banyak menara-menara doa yang didirikan. Ternyata restorasi Pondok Daud adalah untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sesuatu yang sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Saya bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? Pertengahan tahun 2009, Tuhan baru menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda waktu Roh Kudus dicurahkan. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi revival dan penuaian jiwa besar-besaran. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara tentang goncangan, dalam khotbah saya selama hampir 10 tahun, mungkin 90%-nya saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Siapa mengira bahwa goncangan ini adalah pandemi COVID-19? Tahun 2009 juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour, yaitu pada tahun 1909. Yang mengatakan bahwa 100 tahun ke depan akan ada pencurahan Roh Kudus yang melebihi dari Azusa Street dan akan terjadi di banyak tempat. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di tahun 2009 itu juga saya bertemu dengan Billy Wilson yang mengajak saya menjadi pembicara pada Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, tahun 2010. Saya bertanya, apa itu Empower 21? Pengertian yang saya tangkap pada waktu itu adalah tentang next gen. Dan apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Pada tahun 2006 ada peringatan Azusa Street Revival yang ke 100 tahun. Di sini berbicara tentang apa yang Roh Kudus sudah kerjakan selama 100 tahun. Saudara, ini pas dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus.
Sehingga saya ikut dalam kegerakan ini, yaitu Empower 21 sampai hari ini. Selesai Empower 21 di Tulsa tahun 2010, Billy Wilson datang kepada saya dan berkata, Tuhan berbicara bahwa konferensi Empower 21 yang kedua di luar Amerika itu di Indonesia. Saya langsung menjawab, oke. Empower 21 di Indonesia diadakan di SICC pada tahun 2011. Tahun 2013, konferensi Empower 21 diadakan lagi di SICC Indonesia. Pada saat itu, Tuhan berbicara bahwa Roh Kudus yang akan dicurahkan itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pentakosta pertama terjadi di Kamar Loteng, Yerusalem, 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. Istilah Pentakosta kedua ini bukan saya yang mendapatkan, tetapi oleh yang pertama, Frank Bartleman, yang menyebutkan bahwa Azusa Street Revival merupakan Pentakosta kedua yang adalah duplikasi Pentakosta pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Frank ini menghadiri pertemuan doa di Azusa pada tahun 1906 sampai 1908. Istilah Pentakosta kedua ini juga dituliskan oleh Journal of Pentecostal Theological Supplement Series. Di situ disebutkan, Jalan Azusa digambarkan sebagai lokasi paling berpengaruh untuk Pentakosta kedua atau hujan akhir, pencurahan baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, Australian Record, volume 39 nomor 19 tertanggal 13 Mei 1935 memuat sebuah artikel yang judulnya The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Dan yang keempat, David Wesley Mylan pada tahun 1910 menyatakan dalam buku The Lateran Covenant bahwa Pentakosta yang pertama memulai gereja, tubuh Kristus, dan Pentakosta yang kedua menyatukan dan menyempurnakan gereja untuk kedatangan Tuhan. Tahun 2015 di Empower 21 di Yerusalem, saya juga berbicara tentang Pentakosta ketiga ini. Tahun 2018 kembali konferensi Empower 21 diadakan di SICC Indonesia. Dihadiri sekitar 50 bangsa. Kita yang hadir sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi waktu itu tidak sama dengan yang sudah-sudah. Dan kita sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang terjadi. Haleluya! Cindy Jacob bernubuat untuk saya bahwa saya adalah messenger of the third Pentecost. Kalau dulu pada waktu Pentakosta kedua, gerakan dari barat ke timur, tetapi Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pengertian yang Tuhan berikan tentang barat itu adalah Amerika Serikat. Jadi Pentakosta ketiga ini akan bergerak ke Amerika dan dari Amerika akan menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Di Oral Roberts University, dalam lobi asrama Nico Nyoto Radio Hall, di situ dituliskan tentang sejarah Pentakosta ketiga. Di Pentecostal Theological Seminary, PTS, Church of God, ada Third Pentecost Channel di Spirit Network. Pada tanggal 14 dan 15 April 2023 yang lalu, diresmikan atau didedikasikan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Letaknya di pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya sekitar 120 kaki, yaitu 36,5 meter dari Azusa Street Revival 1906. Menara doa Azusa ini sebagai tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga dan juga tempat pelatihan dan pelayanan. Di sini akan ada doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa
selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. 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 Ada 5 definisi Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan semuanya saya yang mendapatkannya, tetapi sebagian berasal dari nubuatan hamba-hamba Tuhan lain. Saya menyusun dan menyimpulkan pasal-pasal nubuatan yang didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Bagian saya adalah Tuhan berbicara bahwa pada hari-hari ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan mencurahkan rohnya, dan namanya adalah Pentakosta yang ketiga. 5 definisi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 2 definisi ini adalah nubuatan William Seymour tahun 1909. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Ini penglihatan Russell Evans dari Planet Shaker Church Melbourne tahun 2017. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini nubuatan dari Cindy Jacobs pada konferensi Empower 21 di SICC tahun 2018. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini adalah pernyataan dari Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Sejak tahun 2013, Empower 21 mempunyai visi bahwa setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Rick Warren memberikan pengertian bahwa tahun 2033 adalah goal untuk penyelesaian amanat agung. Demikian juga dengan Nicky Gamble. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023, ada acara Empower 21 di Amsterdam yang temanya adalah Everyone. Konferensi ini berbicara tentang tahun 2033. Acara ini diikuti sekitar 6.000 orang yang berasal dari 130 negara dan juga diikuti secara online oleh 22 negara. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di acara penutupan di Olympic Stadium. Tema yang diberikan kepada saya adalah Pentakosta yang ketiga. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan dekade ini sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan atau amanat agung yang ke-2000 tahun.
peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Sebab ini tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Misalnya di tahun 2033 amanat agung itu selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, tetapi yang jelas Tuhan Yesus segera datang. Saya mau berdoa buat saudara. Bila kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Syaralabakanda matakara barabara. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun.
Langsung minta ampun pada Tuhan. Langsung minta ampun. Ya Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Aba. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Marah. Angkat tangan saudara. Bapa, Kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.